Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil muttaqin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh, as-saimun as-saimat, matta'anallahu wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Kita panjatkan puja dan puji serta sekaligus kita kembali awali kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin melimpahkan keberkahan atas kebaikan yang Allah berikan dan mudahkan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jamaah rahimakumullah, sekedar kaji ulang tentang kandungan firman Allah surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah menuju ampunan yang datang dari Tuhanmu dan menuju surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu skala ukuran 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang membelanjakan harta termasuk nikmat yang Allah berikan pada saat lapang maupun sempit, pada saat suka maupun duka. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu meredam, menahan amarah. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila fa'alu, mereka telah melakukan fahishatan, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat akan Allah, fastaghfaru, lalu dalam waktu sesegera mungkin mereka memohon ampun, lidzunubihim, karena dosa-dosa tersebut. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang dapat mengampuni sekaligus menutupi dosa yang banyak kecuali itu hanya Allah. Walam yusirru,
dan mereka yang tadi ingat kepada Allah lalu beristighfar, mereka tidak merencanakan ala ma fa'alu, atas apa yang telah mereka perbuat di kemudian harinya. Wahum ya'lamun, semua itu mereka lakukan atas dasar mereka mengetahui dan sadar. Ulaika jazaa'uhum, mereka itulah jazaa'uhum, balasan mereka. Pertama, maghfiratun min rabbihim, ampunan dari Tuhan mereka sebagaimana yang dijanjikan, ditawarkan pada ayat 133-nya. Wa jannat, dan surga juga sebagaimana yang ditawarkan pada ayat 133. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalamnya mereka kekal. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik balasan buat orang yang berbuat, orang yang bekerja, orang yang beramal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terjemah sederhananya. Baik kita ingin gali kandungannya. Secara garis besar, Allah menunjukkan betapa Allah peduli dengan hambanya. Kepedulian itu diwujudkan dalam bentuk menawarkan dan memberikan kesempatan yang sama, baik hambanya yang dimudahkannya untuk selalu berbuat taat maupun hambanya yang ditakdirkannya terpeleset jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Keduanya diberikan Allah perhatian dan peluang yang sama untuk mendapatkan, pertama ampunan, dan yang kedua surga, dan yang ketiga cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat ini menggambarkan suatu persaingan ketat antara mereka-mereka yang Allah berikan peluang yang sama tadi, yang membedakan nanti siapa yang berbuat dan siapa yang mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, terlepas apakah termasuk dari kelompok yang bertakwa ataupun kelompok yang terpeleset dalam perbuatan dosa. Masing-masing Allah berikan tantangan, karena dalam hidup ini kita meyakini tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar ketetapan Allah, baik terjadinya sebuah ketaatan ataupun terjadinya suatu kesalahan. Semua masuk di dalam kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mengimani rukun iman yang keenam, mengimani tentang ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan buruk tidak terlepas itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, dimulai dengan wasari'u. Itu beda dengan isra, beda dengan asri'. Kalau kalimat awalnya sur'ah artinya cepat. Sur'ah artinya cepat. Nah, jika bentuknya itu lazim, maka sari'a yasra'u, garcep gitu, gerak cepat. Tapi masih tunggal. Sedangkan asri' itu bentuknya muta'addi, sehingga gunakan segala sesuatu yang dapat membuat engkau cepat bertindak, itu asri', tapi masih tunggal. Sementara kalau sudah sara'a yusari'u, itu lil musyarakah, artinya di sini terjadi sebuah persaingan. Artinya Anda cepat belum tentu Anda menjadi pemenang. Karena kalau ada yang lebih cepat dari Anda, sekalipun Anda berusaha cepat, Anda bukan pemenang. Nah, yang Allah tawarkan
Ini ada dua regu kalau kita kategorikan. Regu pertama yang tadi ulun sebutkan, orang-orang yang Allah mudahkan berbuat taat, melaksanakan apa yang Allah perintah, atau Allah berikan kekuatan, pertolongan sehingga terhindar atau dapat menjauhi larangan-larangan Allah yang sederhananya disebut dengan bertakwa. Ini regu pertama. Pesaingnya dengan peluang yang sama atau regu kedua itu disebutkan pada ayat 135-nya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Nah, karena pada ayat 135 dimulai dengan huruf waw, huruf athaf, huruf penghubung. Tentu kita harus menemukan dia dihubungkan kemana. Maka kalau kita sederhanakan, seakan ayatnya itu begini. Uiddat lil muttaqina walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Jadi dari ayat 133 langsung lompat ke 135. Karena awal ayat 135 itu dimulai dengan huruf athaf, huruf waw, dan itu huruf penghubung. Kemana dihubungkan? Ternyata ke kalimat al-muttaqin yang terdapat pada akhir ayat 133. Jadi seakan-akan gini bunyi ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqina walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan di dunia ini sederhananya ada dua kelompok. Orang yang Allah mudahkan, diberikan kekuatan untuk konsisten di atas perintah Allah, lalu dia laksanakan, atau terhadap larangan Allah, lalu dia tinggalkan. Ini disebut dengan kelompok orang-orang bertakwa. Yang kedua, sebaliknya, nang Allah suruh kada tegawi, nang Allah larang masih terlibat. Ini kebalikan orang bertakwa. Dua-duanya adalah makhluk Tuhan. Dua-duanya mendapatkan perhatian dari Allah. Dua-duanya dapat tugas. Dua-duanya dapat tantangan. Karena posisinya beda, maka tantangannya pun juga tidak sama. Dan di antara kedua kubu ini, siapa pemenangnya yang bisa meraih ampunan dari Allah, surga, dan mendapatkan cinta dari Allah, itu disebutkan di ujung ayat 136. Wa ni'ma ajrul amilin. Kata amilin di situ dimulai dengan huruf alif lam. Alif lam ma'rifah lil ahd, menunjukkan orang-orang yang dimaksud siapa? Berarti mereka yang disebutkan sebelumnya. Siapa disebutkan sebelumnya? Al-muttaqin dan alladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum. Di antara keduanya siapa pemenangnya? Ya siapa yang lebih cepat. Dan itu tidak cukup hanya sekedar cepat tanpa upaya mengalahkan pesaing. Dan Allah memberikan tugas masing-masing, dan setiap kelompok mesti harus fokus kepada tugasnya. Kayak orang lomba lari maraton ya, yang biasanya tuh tempat larinya itu diberikan garis melingkar atau garis, atau orang adu lari, atau seperti orang lomba renang, itu ada pembatas masing-masing. Jangan menyebelah ampun orang.
fokus dengan tugas masing-masing. Kenapa? Karena dalam hidup ini pada akhirnya kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu tergadai oleh perbuatannya, bukan perbuatan orang. Jangan sampai energi kita habiskan untuk ngurusin perbuatan orang, sementara kita sendiri kehabisan energi, kehabisan waktu untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban kita. Nah, di sini juga memberikan isyarat bahwa Allah itu maha kaya. Allah tidak dirugikan oleh ketakwaan hambanya, juga Allah tidak Allah tidak diuntungkan oleh ketakwaan hambanya, sebagaimana Allah juga tidak dirugikan oleh kemaksiatan hamba-hambanya. Dia maha kaya, sebagaimana dalam sebuah hadis Al-Qudsi yang artinya seandainya Allah dalam sebuah hadis Qudsi, seluruh manusia dan jin dan manusia, mulai dari yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir, semuanya ala atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya berada di level orang yang paling bertakwa, artinya sama, mazada fi mulki syai'a, sedikit pun tidak menambah kerajaanku, kata Allah. Sebaliknya, sekiranya semuanya ala afjari qalbi rajulin wahidin, semuanya berada di level terendah orang yang paling bejat, sebejat-bejatnya, ma naqasa min mulki syai'a, tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku, kata Allah. Nah, karena itu maka dari kedua kubu atau kedua kelompok Allah berikan peluang yang sama dengan tugas yang berbeda. Siapa yang melaksanakan tugasnya dengan maksimal, dialah yang akan menjadi pemenang. Karena ini soal balalajuan, bahancap-hancapan, badadahuluan. Siapa yang paling dulu mendapatkan ampunan dari Allah, surga yang luas ukurannya tidak lagi menggunakan kubikasi meter, tapi kelipatan langit dan bumi, itu ukurannya, dan mendapatkan cinta dari Allah. Artinya orang yang bertakwa itu punya peluang mendapatkan cinta dari Allah, sebagaimana orang pendosa pun juga Allah berikan peluang untuk mendapatkan cinta dari Allah. Untuk terwujudnya hal tersebut, nah maka masing-masing yang Allah posisikan, yang Allah mudahkan dapat melaksanakan perintah-perintahnya, yang Allah kuatkan sehingga dapat menjauhi larangan-larangannya, harus paham apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan tiga hal tadi. Demikian juga bagi orang-orang yang Allah takdirkan terjatuh dalam perbuatan salah, dosa, perbuatan keji, maka juga harus paham tugas yang Allah berikan kepadaku apa, agar dengan keadaan seperti ini menjadi sebab aku bisa meraih cinta dari Allah, ampunan dan surga. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Hikam beliau mengatakan begini, innama awrada alaika al-warida litakuna bihi alaihi warida. Simple, singkat, tapi cukup padat dan berisi. Kalau hadis nabinya itu yang sering kita dengar, ajaban min amri kulli mri'in mu'minin inna amrahu kullahu khairun la yakunu li ghairihi in asabahu khairun syakar fakana khairan lahu wa in asabahu syarrun sabar fakana khairan lahu. Kita terjemahkan mulai hadis Nabi dulu, baru nanti kalam Ibnu Athaillah.
Ujar Nabi, sungguh mengagumkan mental dan sikap orang yang beriman. Apapun yang dia hadapi, apapun, itu selalu menghasilkan kebaikan. Apapun yang dia alami, apapun yang dia terima, apapun yang dia hadapi, selalu berakhir dengan kebaikan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Seperti apa gambarannya? Orang beriman itu kalau diberikan kebaikan, dia bersyukur. Syukur itu sikap dia menerima kebaikan. Kebaikan itu dari Allah. Maka syukur itulah yang mendatangkan kebaikan untuk dia. Dan apabila ditimpa oleh keburukan, dan itu tidak terlepas dari ketetapan Allah, sikapnya apa? Dia bersabar. Sabar itulah yang mengubah keburukan yang pahit menjadi kebaikan. Dan hanya orang beriman yang seperti itu. Nah, adapun yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah Sekandari, innama awrada 'alaikal warida litakuna bihi 'alaihi warida. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan, memberikan suatu keadaan terhadap kamu, apapun bentuknya, yang saat ini engkau rasakan. Susah, senang, sedih, bahagia, dapat berbuat kebaikan, terjatuh dalam sesuatu maksiat. Apapun yang engkau alami saat ini, pertama, tidak terlepas dari apa yang telah Allah tetapkan. Liyakuna bihi alaihi warida, agar itu menjadi saranamu, menjadi pekerjaanmu yang dengan itu engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diolahkan, istilahnya diunjuki transportasi. Jadi keadaan kita saat ini adalah transportasi. Baik susah maupun senang, miskin maupun kaya, Allah berikan kepada kita agar kita jadikan transportasi yang menghantarkan kita kepada Allah. Makanya tadi diberi Allah pahit, maka sabar. Maka kesabaran itulah menjadikan kepahitan itu transportasi yang menyampaikan kepada Allah. Diberikan sesuatu yang manis, itu juga transportasi yang dengan mensikapinya bersyukur, maka akan menghantarkan kepada Allah. Sehingga dalam hidup ini tidak ada yang buruk yang Allah berikan. Semuanya adalah sarana buat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk pada saat kita sadar ada suatu perbuatan dosa, dari lubuk hati kita yang sangat dalam, kita ingin menjauhi dan menghindar, tapi tetap ya kadang terjatuh. Itu adalah mobilisasi atau sarana transportasi yang harus kita jadikan untuk menyampaikan kita kepada Allah. Nanti keterangannya di sini ada. Yang berbuat takwa, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia perhatikan? Agar ketakwaan yang Allah mudahkan itu menghantarkannya pertama kepada ampunan Allah, yang kedua surganya, dan yang tertinggi adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang Allah takdirkan terpeleset dalam perbuatan dosa, maka peristiwa kejadian tersebut harus dia jadikan sebagai transportasi yang dapat menghantarkannya kepada Allah dengan persyaratan-persyaratan yang harus dia penuhi. Sehingga pelajaran berikutnya, pada saat Allah mudahkan kita melakukan hal yang baik, itu tidak menjadi alasan buat kita untuk memandang hina orang yang Allah takdirkan berbuat hal yang salah. Karena kita sadar, kalau orang tersebut yang berbuat salah, lalu dia melakukan tugas yang Allah berikan,
dia akan sampai dengan sebab kesalahannya itu kepada Allah. Sementara kita yang dimudahkan Allah untuk berbuat taat, tapi ternyata apa yang Allah perintahkan bagi kita yang diposisikan di situ kita abaikan, ternyata pemenangnya bukan kita. Pemenangnya adalah orang yang kita pandang hina, orang yang kita pandang rendah. Nah, sehingga Imam Ibnu Athaillah juga mengatakan dalam kesempatan lainnya, maksiatun awrathat dhullan wa ihtiqara khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara. Suatu perbuatan maksiat yang terjadi tapi membuat perasaan dan hati pelakunya merasa hina di hadapan Allah, lalu dengan sepenuh hati meminta ampun dan rahmatnya, itu lebih mulia, lebih baik ketimbang orang yang Allah mudahkan berbuat taat, tapi ketaatan dia pandang sebagai alasan untuk merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih terpuji. Ini bukan soal taat dan maksiatnya, tapi soal tindakan sesudah terjadi ketaatan atau terjatuh dalam kemaksiatan. Yang menyombongkan diri dengan sebab dia berbuat taat, berarti dia malah melawan, melanggar apa yang Allah larang. Jangan sombong. Sementara yang berbuat maksiat, dia langsung, di sini sebutin zakarullaha, ingat kepada Allah. Fastaghfaru, gerak cepat, karena fa itu litartib ma'at taqib, urutan yang tidak ada jeda. Fastaghfaru lidzunubihim. Nah, ini tugas orang yang Allah takdirkan terjatuh dalam perbuatan salah. Dia paham, Allah ingin aku merasa menyesal. Allah ingin aku merasa merasa berhajat kepada kasih sayang Allah. Lalu istighfar, memohon ampun. Dan yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu, bertekad di hati untuk tidak lagi terulang di waktu mendatang. Ini tugas yang harus diselesaikan oleh orang yang Allah takdirkan terjatuh dalam perbuatan dosa. Ada 3 tugasnya. Yang pertama, ingat kepada Allah penuh dengan penyesalan. Yang kedua, meminta ampun, istighfar dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, bertekad berusaha tidak lagi terulang di waktu mendatang. Nah, ini tugas buat orang yang Allah takdirkan terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, sedangkan tugas yang Allah berikan kepada mereka yang Allah mudahkan menjadi orang yang bertakwa, itu disebutkan pada ayat 134, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ditegaskan wallahu yuhibbul muhsinin. Tugasnya apa? Lakukan ketaatan itu dengan menekankan nilai ihsan. Kalau ketaatan kepada Allah itu tidak dilakukan atau dilakukan tanpa didasari oleh ihsan, maka hal inilah yang menjadi sebab orang bertakwa itu bukan pemenang ketika bersaing dengan orang yang berdosa. Namun orang berdosa tadi cepat-cepat melengkapi 3 hal. 1, dia ingat kepada Allah dengan rasa penyesalannya atas kesalahan yang telah terjadi. Yang kedua, dia perbanyak istighfar. Dan yang ketiga, dia bertekad ke depannya untuk tidak lagi mengulangi. Nah, apa tugas orang-orang yang bertakwa agar memenangkan surga, memenangkan ampunan dari Allah, dan memenangkan cinta dari Allah? Tugasnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin, selalu menjaga, merawat
kebaikan yang telah Allah mudahkan dengan selalu melandasi kebaikan itu dengan sikap ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjelaskan dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa engkau beribadah kepada Allah, fokus konsentrasi hati dan pikiran kamu selalu hanya kepada Allah, seakan-akan engkau melihat. Kalau engkau tidak mampu, setidaknya minimal Allah lah yang selalu melihatmu. Artinya tidak ada pertimbangan lain selain Allah dalam berbuat taat. Dan ini yang menyebabkan orang yang berbuat taat itu memiliki karakter konsisten. Lalu dicontohkan seperti apa? Kalau dia berimpak atas dasar perintah Allah, bukan pertimbangan lain. Di antaranya pertimbangan penerima. Kalau pertimbangannya karena Allah, kita nih berimpak, pertimbangannya karena Allah, maka kita tidak mempersoalkan siapa yang menerima. Yang menerima itu orang yang baik kepada kita atau orang yang jahat kepada kita. Selama orang itu memang layak diberikan pertolongan, kita tidak peduli. Persoalan orang yang menerima tidak baik dengan kita, itu adalah perbuatan dia, dan dia pun akan bertanggung jawab dengan Allah. Sebagaimana ketika dia baik dengan kita, perbuatan baik dia pun juga akan dia pertanggungjawabkan dengan Allah. Sedangkan kita fokus melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau kita bukan karena Allah, maka tidak konsisten. Pada saat kita menemukan orang dalam kesusahan, lalu faktanya orang tersebut selama ini baik dengan kita, kita pasti dengan suka dan senang hati menolongnya. Tapi pada saat kita temukan fakta, selama ini orang ini jahat banget dengan kita, mau nggak kita menolong? Bisa jadi malah hapuk liur. Jangan harap anda menolong nyawa, tiwas kada baik lawan unda. Kada konsisten. Kan begitu umumnya. Kita lihat dulu siapa. Bukan memperhatikan apa yang dia alami, tapi siapa yang akan kita tolong. Kalau kita menolongnya karena Allah, kita tidak peduli siapa dia, selama memang ini layak diberi pertolongan. Sebab bagi kita memberikan pertolongan adalah perintah Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yang sering kita istilahkan dengan ikhlas karena Allah, bukan karena faktor si calon penerima. Calon penerima termasuk orang itu melakukan kesalahannya bukan dengan kita, tapi keadaannya memang perlu ditolong. Misal orangnya kada penyembahyang, tadinya kita pengen memberikan uluran tangan karena kita dapat informasi keadaannya memprihatinkan, lalu kita pun berniat sampai ke lokasi, kita dapat informasi anu guru aja orangnya ada penyembahyang, lalu kada jadi, berarti kada jadinya kita karena kesalahan inya, yang padahal kesalahan inya pun akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah, bukan di hadapan kita. Dia harus bertanggung jawab. Kenapa kita yang harus menghakiminya dengan membatalkan, seakan-akan ikan pantas kelaparan dan aku salah satu tangan Tuhan untuk menghakimi ikan. Nah, disinilah kadang-kadang kita terpelesetnya. Kita tertular oleh kesalahan orang sehingga juga kita melakukan hal yang salah. Dia tidak sholat, betul itu kesalahan dia. Tapi kita membatalkan perintah Allah untuk memberikan pertolongan dengan alasan kesalahan dia, berarti kita juga melakukan hal yang salah. Bagaimana Nabi SAW, ulun yakin pian kalaupun tidak sering pernah mendengar, memberi makan, menyuapi kepada seorang Yahudi, ya kan? Bahkan tetap tidak mengubah kelembutan Nabi. Sampai Abu Bakar Siddiq aja ingin meniru
ketahuan Anda siapa. Memangnya baru kali ini kan sudah biasa, iya, tapi saya yakin hari ini bukan yang kemarin yang menyuapkan makanan. Bayangkan, padahal saat Nabi menyuapi, mulutnya nggak berhenti mencela mencaci. Ada tahu nang disambat, nang dicaci, nang menyuapi. Berubahkah sikap Nabi? Enggak. Kita kesulitannya di situ. Kadang kita memberi juga, kita paksakan, tapi hati kita masih ada terasa berat. Masih ada terasa berat. Ini tantangan buat orang yang Allah mudahkan berbuat baik. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Termasuk fenomena lain, bersedekah menunggu duit banyak. Padahal bersedekahlah dalam kondisi apapun, tinggal sesuaikan dengan kemampuan itu ya. Duit banyak umpama 100.000, duit sedikit umpama 10.000, duit kadada paling tidak kan qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Setidaknya kita ucapkan perkataan yang lembut, yang menyejukkan hati. Mudahan pian barajaki di lain barang. Setidaknya kan kita berikan support ya, semangat. Itu contoh yang pertama untuk keikhlasan yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh orang yang Allah sudah mudahkan berada di posisi baik. Contoh kedua, wal kadhiminal ghaiza, menahan amarah. Jika itu dia lakukan karena Allah, dia tidak peduli yang menyulut emosinya itu teganal ke pegalangan tangan padanya, tahalus ke pegalangan, kada pedulinya. Tetap dia menahan amarah. Kenapa? Allah nang nyuruh. Tapi kalau umpama bukan karena Allah, ketika nang menyulut emosi ini atasan melawan jaga dimutasi orang, wah sabar aja seorangnya. Bisa bersabar, tapi ketika sebaliknya bisa menghantam tuh, berarti dia bukan karena Allah menahan emosinya. Itu sederhananya. Wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Dan membuka pintu maaf terhadap orang lain. Sedikit turun garis bawahi karena ada adinda puatnya. Di situ kalimatnya wal afina an. An itu menunjukkan meninggalkan, artinya memaafkan dan melupakan. Kita memaafkan tapi masih ingat. Atau umpama ya soal memaafkan tapi proses hukum tetap jalan demi keadilan. Hukum itu harus kita tegakkan kalau kesalahan tersebut yang sudah kita maafkan, kesalahan tersebut terlanjur menjadi hak publik. Tapi sebelum masuk ke wilayah publik, maka memaafkan dan melupakan itulah tantangan buat orang yang bertakwa ketika tersakiti oleh seseorang. Wal afina 'anin nas, memaafkan. An ditarak, artinya memaafkan dan melupakan. Kita sering bisa memaafkan, tapi kadang kau melupakan. Apalagi ibu-ibu ya, maaf bu, ketika pernah terluka oleh pasangan hidupnya, oleh suaminya, memaafkan naik. Tapi karena 1-2 tahun bermasalah, menguya pulang. Memaafkan, menguya pulang. Makanya jar Ustadz Das'ab Latif lah, perempuan itu ahli sejarah. Ahli sejarah. 10 tahun masih ingatnya. Karena dikuyanya pulang. Kada belak-belakan nyindir. Nah, karena ulun pernah ya ada punya senior suami istri. Nah, kebetulan
Beliau itu Allah takdirkan punya istri 2, tapi kada bepada lawan bini. Luar biasa istri beliau itu, nang Tuhan. Ketahuannya pas istri mudanya meninggal waktu di Mesir. Meninggal karena disewakan kamar atau rumah. Akhirnya tetangga sebelah ini kan mencari. Meninggal itu ketahuannya karena anak kecil yang masih susuan menangis. Terdengar sampai keluar. Kada beampian menangis. Tetangga warga Mesir akhirnya mendobrak. Oh, ternyata udah meninggal. Dicarilah suaminya. Ternyata terbongkar. Salah satu petugas kedutaan. Nah, pada saat itu yang bersangkutan sedang berlibur ke tanah air pulang nang laki. Bini pertama masih di Mesir. Memimpin dan memandu rukun kematian istri yang pertama. Walaupun dalam suasana hati hancur. Memaafkan memang, tapi sering ulun di bawah, ya, berliburlah jalan-jalan naik mobil beliau. Saling sambil ngobrol, ulun di belakang. Ulun merasa banget sindiran-sindiran ng bini itu nah. Halusnya luar biasa. Artinya memaafkan, tapi belum tentu bisa melupakan. Nah, lain nang kayak konten lah. Nang kayak konten nih, sarik bini bukah meninggalkan laki karena kecewa. Ditelepon oleh nang laki bulik pangpian. Hati ulun ini hancur sudah, kada kawakah dibaiki. Nah, mun pian hendak tahu kau dibaiki atau kada, ambil gelas. Sambil teleponan itu. Ambil gelas, ambilai hampas. Mahampas saya laki. Nah, nak itu pang hati ulun hancur. Jadi ujian laki kada hancur. Kenapa? Naku hampas gelas plastik. Ajalah kasih ambil ulun bulik jalan ulun gitu. Gelas plastik yang dihampas kada pecah sekalinya. Konten bang lah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anin nas. Lalu ketiga sampel ini disatukan oleh wallahu yuhibbul muhsinin. Begitulah orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat taat, melaksanakan perintah Allah jika didasari oleh ihsan. Semua yang dia lakukan itu semata-mata Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Ini tantangan buat orang yang diberikan Allah posisi dapat melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Bisa nggak fokus ke situ? Bukan malah mencampuri tugas orang yang berada di grup sebelah. Nah, sedangkan grup sebelahnya itu yang 135-nya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, mereka-mereka yang apabila melakukan perbuatan keji dan menzalimi diri mereka sendiri, apa yang mereka harus lakukan? Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Oke. Ketika kedua kelompok tersebut berusaha semaksimal mungkin melengkapi apa yang menjadi tugas selanjutan buat mereka, maka ayat penutupnya ulaika jazaohum. Maka mereka lah jazaohum, balasan mereka. Mereka yang siapa? Dua kelompok yang disebutkan sebelumnya. Maghfirah. Nah, seperti yang Allah tawarkan, sari'u ila maghfirah. Maghfirah min rabbihim. Bahkan yang kedua surga yang Allah tawarkan hanya dalam bentuk tunggal. Jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya. Tapi ketika realisasi balasan dari Allah, wa jannat, kalimatnya jamak. Kaget saya, jangan ternyata bukan satu surga, tapi surganya luar biasa. Jannat tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Tapi sekali lagi, siapa pemenangnya? Wa ni'ma ajrul amilin. Tapi tinggal pertanyaan satu. Ketika Allah menyebutkan balasan cinta, pada ayat ini balasan cinta itu
dekat dengan kelompok yang bertakwa dan berada pada nomor ayat tentang orang bertakwa. Nah, ulun ulangi. Uiddat lil muttaqina alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Titik di situ. Ini kelompok pertama. Tapi kelompok kedua, di mana ada kata cinta dari Allah? Yang Allah sebutkan balasan terakhirnya di ayat 136-nya maghfirah wa jannat. Kata cintanya mana? Apakah cinta ini hanya bagi mereka yang taat dan bertakwa? Ternyata Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Oke, logikanya begini. Kalau orang suka bertaubat itu orang yang melakukan kesalahan enggak sebelumnya? Kalau orang suka bersuci, orang yang sebelumnya kotor enggak? Kotor. Jadi Allah Maha Bijak, Allah Maha Penyayang. Bisa jadi Allah inginkan kita memperbanyak istighfar. Bisa jadi Allah inginkan kita untuk merasa hina, rendah di hadapan Allah. Allah inginkan kita punya tekad untuk menjadi lebih baik ke depannya melalui dosa yang Allah takdirkan kepada kita, yang padahal kita sudah berusaha untuk menghindarinya. Tapi teriset pulang ke settingan pabrik, tegawi pulang dosa. Nah, jadi sehingga kita memandang siapapun, kita tidak memandang mereka rendah. Hanya karena secara kasat mata terjatuh dalam perbuatan dosa. Sebab kita tidak pernah tahu, bisa jadi setelah dia berbuat dosa, hatinya hancur, merintih kepada Allah, setulus hati memohon ampun. Nah, demikian juga tadi sebaliknya, orang yang berbuat taat ketika tersakiti oleh orang lain. Dia memberi maaf apa karena Allah atau tidak? Kalau dia memberi maaf karena Allah, dia tidak peduli. Yang menyakitinya meminta maaf atau tidak, itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Dia tidak minta maaf berarti dia tidak melaksanakan perintah Allah. Dia minta maaf, dia melaksanakan perintah Allah. Urusan saya, Allah menyuruh saya untuk memberi maaf. Ulun tutup dengan sebuah kisah. Sudah jam 6.36, 10 menit lagi buka puasa. Kalau sore ya kalau lah, ini bisukan masanya lawas. Ya, ulun tutup dengan sebuah kisah, mudahan kada lawas. Jadi kisah ini ulun ambil dari kitab An-Nawadir karya Imam Syihabuddin Al-Qalyubi. Nah, ceritanya gini, iblis sowan baelang menemui Fir'aun. Namanya cerita-cerita itu ada dua. Kalau cerita itu bertujuan untuk mengangkat fakta sejarah, kita harus buktikan keasliannya. Tapi kalau kisah itu hanya sekedar metode untuk menyampaikan sebuah pesan, maka salfok kita kalau kita memburu mengejar itu sahih kada? Berarti kita salah fokus. Buktinya, waktu ulun SD pernah baca buku di perpustakaan sekolah SD. Kisah buaya dan kancil. Siapa yang mempersoalkan itu sahih kada cerita itu? Kada ada kalau ya kalau pintar bepander sudah, buaya bepander, kancil bepander, kemudian lokasinya di mana, tahun berapa, adalah orang yang melacak sampai situ, enggak kan? Karena kisah itu memang disampaikan untuk sebagai media menyampaikan pesan. Sebab kalau semua kisah itu harus sesuai dengan fakta, kebingungan sutradara mengolah film. Mati kutunya. Harus sesuai dengan sejarah terus. Nah, jadi ini termasuk kisah yang kategori kedua ya. Jadi ujar iblis nih kepada Fir'aun, kita ini sama-sama dilaknat Tuhan. Tapi ikam lebih parah dari aku. Fir'aun, gimana bentuknya aku lebih parah? Aku Fir'aun lebih Tuhan dari ikam.
pengalaman, ilmu, pengetahuan lebih tua. Tapi sejauh nang berani ku lakukan, aku tidak melaksanakan perintahnya. Tapi aku kada wani mengaku jadi Tuhan. Kada wani mengaku jadi Tuhan. Ikam, Anom, wani mengaku jadi Tuhan. Selevel dengan Tuhan nih. Lalu jadi orang bujujualah, itu taubat aku. Oh jangan je iblis. Ikam mun bertaubat, apalagi ikam memberikan pernyataan, maka kekuasaan yang selama saat ini engkau berikan dan diberikan oleh masyarakat Mesir sampai mereka percaya engkau sebagai Tuhan, seketika akan hilang. Sangguplah ikam hidup nang itu. Bujur jualah aja Fir'aun, lalu je iblis. Tapi Fir'aun, ada orang yang lebih harat dari kita lagi, yang lebih parah dari kita, lebih parah dari ikam. Siapa itu? Fir'aun, iblis je Fir'aun. Itulah manusia yang keras hati, tidak mau dan tidak sudi menerima permintaan maaf dari saudaranya saat saudaranya itu dengan tulus meminta maaf. Itu lebih parah dari kita. Di mana pintangannya? Coba bayangkan. Sejauh nang wani ku lakukan, aku kada melaksanakan perintah Allah, tapi aku kada wani memposisikan diri, mendeklarasikan selevel dengan Tuhan. Itu sudah menyebabkan ku kena laknat. Ikam mengaku selevel dari Tuhan. Nah, manusia yang keras hati, yang kadang mau menerima permintaan maaf dari saudaranya yang dengan tulus meminta maaf, itu tanpa dia sadari dia mengaku lebih tinggi dari Tuhan. Di mana lebih tingginya? Coba bayangkan. Allah sudah menjanjikan sebesar apapun dosa hambanya, asalkan tidak mensekutukan, Allah senang hati mengampuni. Bahkan Allah memberikan angin segar. Apa angin segarnya? Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad untuk hamba-hambaku yang telah melampaui batas perbuatannya itu, dosanya ganal benar, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Allah siap mengampuni. Ini Tuhan kada. Manusia nang lemah, karas hati. Orang udah bujur-bujur hendak hidup damai, tentram, rukun, tanpa ada dendam benci, walaupun tadinya bersalah lalu hendak memperbaiki, karas hati kada mau memberi maaf. Itu parah dari kita, anwai Fir'aun aja iblis. Nah, ini penutup ya dalam kitab An-Nawadir. Ampun maaf jika ada salah dan khilaf. Terima kasih waktu maupun kesempatannya. Selamat Lebaran, tapi bukan hari inilah, karena ini terakhirlah bulan puasa nih. Nah, jadi minta halal minta ridha. Jika ada salah dan khilaf dari ulun, baik yang mun sengaja tuh kada pang lah, nang kada bermaksud, tapi mungkin sempat membuat kada nyaman ucapan, sikap atau apapun, ya minta halal minta ridha. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.